Maka saya bisa katakan bahwa terdapat cara pandang antara dua pihak yang berhadapan yang tidak sambung, yang terputus. Oleh karena itu, selama ini masih terjadi, tidak merupakan satu garis yang berkesinambungan, maka sampai kapanpun tidak akan tercapai rekonsiliasi. Dan yang kita tunggu adalah berlalunya generasi tersebut yang mengalami trauma tahun 65 dan menunggu generasi baru yang tidak tahu menahu dan tidak mengalami adanya peristiwa 1965 tersebut. Ya, saya mewakilkan isu ajaran komunisme itu memuncak pada gerakan G30 SPKI yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 dalam upaya perebutan kekuasaan oleh Partai Komunis Indonesia. Gitu. Maka kita melihat bahwa ada yang keterputusan di dalam sumbu waktu yang berkesinambungan, maka ada penggalan-penggalan tertentu. Ada penggalan yang memang kalau ini ada dua pihak yang berhadapan, bertentangan, maka ada penggalan yang menjadi penggalan waktu yang menjadi favorit salah satu pihak. Sedangkan penggalan waktu lain itu merupakan penggalan waktu yang enggan dilihat oleh pihak yang sama. Sebaliknya, oleh pihak yang berhadapan, penggalan yang enggan dilihat itu menjadi favorit penggalan waktu dari pihak yang berlawanan. Dan penggalan waktu yang menjadi favorit pihak yang berlawanan itu enggan untuk dilihat. Yang saya maksudkan adalah sebagai berikut. Kita umpamakan bahwa kita berada satu sumbu horizontal waktu. Maka kita lihat waktu yang relevan berkaitan dengan ajaran komunisme dan sepak terjang PKI, yaitu sejak 1948, ketika PKI melancarkan kudeta di Madiun terhadap pemerintah yang sah Republik Indonesia. Terus sampai dengan 30 September 1965, maka 1 Oktober merupakan titik tengah dari sebuah waktu tersebut. 2 Oktober hingga saat ini merupakan kelanjutan dalam sumbu waktu horizontal tersebut. Jadi ada 3 bagian. Praktis sebetulnya bisa 2 bagian, hanya memang 1 Oktober itu sebagai titik balik. Nah, kita lihat bahwa sebetulnya kalau kita bagi 2, saya pakai nama saja, belum tentu bahwa nama itu memang dianut secara formal atau cocok untuk digunakan. Saya gunakan saja itu namanya adalah kelompok kiri, itu adalah kelompok PKI, kelompok yang satu lagi berhadapan adalah kelompok anti PKI, anti komunis. Nah, untuk kelompok PKI, maka yang menjadi penggalan waktu favorit itu adalah mulai tanggal 2 Oktober 1965 hingga saat ini. Hal ini disebabkan karena mereka mengklaim bahwa ex-anggota PKI beserta keluarganya itu menjadi korban dari perlakuan yang mengabaikan hak-hak dasar atau hak asasi manusia oleh pemerintah pada waktu itu, Orde Baru pada waktu itu, kalau kita berbicara tentang atau TNI pada waktu itu, atau kalau kita bicara dengan bahasa konflik horizontal ada dari kalangan ulama atau agama. Itu 2 Oktober. Kelompok ini, kelompok kiri, kelompok ex anggota PKI, enggan untuk membicarakan sebelum 2 Oktober. Padahal tanggal 30 September malam terjadi pembunuhan paling tidak di Jakarta itu pada 7 perwira TNI Angkatan Darat yang ditemukan tanggal 1 Oktober dini hari. Kemudian dilanjutkan juga ada korban-korban di tempat lain termasuk di Yogyakarta, disusul dengan 2 tambahan lagi perwira menengah di Yogyakarta.
Kemudian sebelum itu kita melihat juga bahwa PKI merupakan partai komunis terbesar di luar negara komunis dan kedudukan secara politik sangat dekat dengan Presiden Soekarno. Kita melihat bahwa PKI memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang bisa diartikan sebagai atribut atau kebijakan untuk mempersenjatai tani dan buruh. Mereka berjuang untuk land reform, dan ini berhadapan dengan kalangan ulama dari agama yang banyak memiliki tanah-tanah itu. Nah, ini mereka lakukan dengan cara yang force. Cara yang force itu, dan mengapa masalahnya ini dilakukan dan memerlukan perhatian yang khusus? Karena hal ini dilakukan oleh PKI untuk mengantisipasi sakitnya Presiden Soekarno dan bahwa ada berita rumor bahwa Presiden Soekarno hidupnya tidak akan lama lagi. Jadi di situ mereka memperhitungkan kalau Presiden Soekarno yang pada waktu itu masih karismatis, maka sebetulnya siapa yang akan menggantikan kekuasaan Presiden Soekarno. Jadi ini adalah masalah mendahului atau didahului, dan yang memperhatikan gerak-gerik PKI ini, terutama yang sangat terkena dengan usahanya membentuk Angkatan Kelima adalah Angkatan Darat. Oleh karena itu, Angkatan Darat sangat memperhatikan gerak-gerik PKI ini. Jadi sebetulnya peristiwa G30S PKI adalah peristiwa perebutan kekuasaan yang disebabkan dengan adanya rumor bahwa Presiden Soekarno sakit keras dan mungkin juga hidupnya tidak akan lama lagi. Perhitungannya adalah siapa yang meneruskan kekuasaan Presiden Soekarno. Dan ini adalah perhitungan antara PKI dan Angkatan Darat. Itu pada tanggal 30 September. Dan oleh karenanya menjelang tahun 65, karena PKI menjadi partai komunis terbesar di luar negara komunis, dalam melaksanakan kebijakannya, mereka juga semakin arogan. Mereka semakin arogan terhadap komponen-komponen lainnya, dan itulah yang menyebabkan sebetulnya tumpukan rasa sakit hati pada komponen-komponen lainnya yang merasa disakiti hatinya oleh PKI. Kita mundur lagi 1948. Pada tahun 1948, PKI melancarkan usaha untuk mengambil alih kekuasaan di Madiun, dan terutama juga dengan melakukan tindakan kekerasan kekejaman. Tidak kurang-kurangnya adalah Gubernur Jawa Timur Pak Suryo pada waktu itu, dan itu mereka lakukan. Mereka melakukan pembunuhan juga, mirip persis sama dengan seperti tahun 1965 dalam satu lubang besar, kuburan massal. Nah, tahun 1948 setelah melakukan itu, PKI secara resmi mendapatkan pengampunan dari pemerintah Republik Indonesia. Karena pemerintah Republik Indonesia pada saat itu sedang mencari pengakuan internasional, dan untuk memberi kesan bahwa pemerintahan baru Republik Indonesia itu adalah pemerintahan yang demokratis. PKI resmi mendapatkan pengampunan dan bisa berkiprah lanjut setelah 1948. Nah, setelah 2 Oktober sampai dengan saat ini, maka yang terjadi adalah singkat kata gagalnya usaha PKI untuk merebut kekuasaan, tetapi kemudian terlanjur kemudian membunuh beberapa
perwira Angkatan Darat. Nah, ketika ada beberapa perwira Angkatan Darat yang terbunuh, maka mereka menyimpulkan bahwa gerakan mereka telah gagal. Mereka tidak menyiapkan alternatif yang bisa kita kenal sebagai plan B. Apabila mereka gagal, apabila mereka kalah, maka mereka mundur dengan kocar-kacir yang mudah untuk diburu oleh pasukan dari Angkatan Darat pimpinan Jenderal Soeharto. Itu pun juga menimbulkan konflik horizontal berdasarkan dengan dendam yang telah dibuat oleh PKI sebelum 1 Oktober ketika mereka menjadi partai komunis terbesar di luar negara komunis. Terjadi pengejaran, terjadi konflik horizontal, dan terjadi korban dalam jumlah cukup besar yang sampai sekarang juga belum tahu persis berapa jumlahnya, dan terjadilah penahanan di Pulau Buru. Terjadi pendakwaan yang dianggap kepada pihak-pihak yang bersalah tanpa ada kesempatan untuk membela diri. Itu 2 Oktober oleh kekuatan-kekuatan anti PKI. Nah, disinilah terjadi memang ketidaksambungan dari pihak-pihak yang berhadapan di dalam penggalan waktu. Masing-masing bersikeras mempertahankan posisinya, dan berdasarkan pertimbangan bahwa satu, sebetulnya tidak ada tragedi tindak kekerasan yang hanya dapat dipersalahkan kepada satu pihak saja. Masing-masing sampai tingkat tertentu punya tanggung jawab sehingga terjadi tragedi tindak kekerasan. Atas dasar itu sebaliknya, kedua, tidak ada pihak yang bisa mengklaim dirinya hanya pihaknya yang menjadi korban. Nah, kalau kita lihat tadi dari penggalan waktu bahwa terjadi pelanggaran hak-hak dasar manusia setelah 2 Oktober ke sini oleh kekuatan-kekuatan anti PKI terhadap ex-anggota PKI, tetapi sebelum 2 Oktober juga sebelumnya PKI juga melakukan pembunuhan, bahkan juga tidak kalah kejamnya sejak tahun 1948. Jadi artinya kepada PKI juga tidak bisa mengklaim bahwa hanya mereka korban, tetapi juga bahwa tangan mereka berlumuran darah. Ini harus ada kejujuran di antara kita. Apabila kita ingin mencari penyelesaian terhadap tadi itu refleksi kebangkitan PKI dan isu kebangkitan PKI untuk mencari refleksi kesaktian Pancasila. Pancasila harus menunjukkan kesaktian dan harus menunjukkan menempati sebuah posisi pada tingkat peradaban yang lebih luhur dari sikap-sikap fanatik dari dua pihak yang berhadapan. Oleh karena itu, ada juga sekarang kita melihat bahwa ada usaha rekonsiliasi yang bisa dibiarkan untuk menjadi rekonsiliasi alamiah. Apakah itu bisa? Itu bisa. Bahkan kalau kita biarkan saja, dengan perjalanan waktu, semua ini akan lupa. Apalagi kalau generasi yang mengalami, terlibat, itu sudah tidak ada lagi. Dan yang melanjutkan itu adalah generasi-generasi yang sama sekali tidak tahu menahu tentang peristiwa tersebut. Maka akan terjadi bisa dilalui. Tetapi ada kerugian di situ, yaitu bahwa bangsa ini tidak akan belajar tentang kesalahan dan mungkin bisa terantuk pada batu yang sama di masa depan. Juga secara lebih dalam pada tingkat peradaban, bangsa ini tidak punya tingkat kualitas peradaban yang cukup untuk mampu melihat kesalahan dalam dirinya sendiri di masa lalu. Hal ini akan bisa patut disesalkan bahwa kita yang mengklaim dirinya mempunyai peradaban yang luhur, ternyata tidak mampu untuk bisa berdamai dengan masa lalu, dengan kesalahan-kesalahan sendiri. Nah, yang harus ada apabila kita memang akan mengadakan rekonsiliasi,
adalah yang dikatakan sebagai pencarian kebenaran. Pencarian kebenaran itu adalah untuk memaksa kedua belah pihak menceritakan pengalamannya, apa yang terjadi seputar tanggal 30 September, tanggal 1 Oktober 1965, sebelumnya dan sesudahnya. Memang akan terjadi bentuk debat yang keras. Tetapi ini sekaligus di dalam konsep atau teori rekonsiliasi akan memberikan proses penyembuhan atau healing proses. Ini juga memenuhi hak dasar manusia yang menuntut pengetahuan tentang mungkin anggota keluarganya yang hilang atau tentang apa yang terjadi pada waktu itu yang menimbulkan kerugian. Jadi dan ini memang membutuhkan, dan disinilah letaknya sebetulnya keberanian moral, dan di sini akan menunjukkan tingkat peradaban yang tinggi. Bila tidak melalui proses ini, kita mendapat sinyal bahwa bangsa ini tidak punya tingkat peradaban yang cukup tinggi untuk berdamai dengan masa lalunya. Selanjutnya kita harus tunjukkan bahwa peradaban Pancasila dengan mudah kita letakkan di atas peradaban dendam yang secara fanatik mempertahankan dukungan terhadap sikap pro atau anti PKI. Pancasila adalah suatu budaya yang luhur, diangkat dari kearifan lokal dan sudah memenuhi semua persyaratan. Untuk itu, persyaratan rekonsiliasi yang diperlukan adalah satu, orang yang bisa berrekonsiliasi adalah orang-orang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Yang kedua, orang-orang yang bisa berdamai dengan rekonsiliasi atau yang bisa berrekonsiliasi adalah orang-orang yang sudah berdamai dengan masa lalunya. Secara kolektif, masyarakat itu sudah bisa berdamai dengan masa lalunya. Ketiga, mampu mengadakan introspeksi atas posisi dan peran dirinya ketika terjadi konflik. Jadi kalau kita bicara tentang konflik, apabila nanti terjadi debat publik, maka juga ketika menceritakan, hendaknya seseorang, tandanya bahwa orang itu sudah bisa melalui masa lalunya adalah dia akan menceritakan tentang peristiwa yang terjadi di tahun 1965 dari posisinya di Indonesia yang sudah menjadi demokratis pada tahun 2020. Tetapi selama dia masih menceritakan dirinya dalam posisi konflik 65, berarti dia belum bergerak maju, dia belum berdamai dengan masa lalunya. Dan keempat adalah mampu menyadari tuntutan peran baru berdasarkan refleksi melihat peristiwa lalu sehingga mampu berdamai dengan masa lalu. Bagaimana dia melihat secara reflektif kepada peristiwa 65 dari sudut pandang Indonesia tahun 2020. Itu yang diperlukan. Rekonsiliasi bukan untuk menjustifikasi siapa salah siapa benar. Rekonsiliasi bukan untuk kepentingan kelompok. Rekonsiliasi adalah untuk kepentingan bangsa. Dalam gambaran penggalan waktu yang menempatkan masing-masing pihak dalam perannya, maka tidak ada yang luput dari rasa tanggung jawab terhadap korban yang diakibatkan. Seperti tadi saya katakan, maka setiap pihak juga harus bisa menyatakan tanggung jawabnya dalam permintaan maaf, mungkin bukan satu sama lain, tetapi kepada korban yang telah menjadi akibat dari tindakan kekerasan tersebut. Dua pihak itu adalah PKI ataupun anti PKI. Dalam hal ini adalah negara. Kalau negara dianggap telah melanggar hak-hak dasar manusia sejak tanggal 2 Oktober ke sini. Gitu. Negara itu bukan pemerintah. Negara itu adalah sebuah entitas yang yang akan selalu hadir. Oleh karena itu bisa diwakili. Oleh karena itu juga dari pihak PKI pun jangan sampai ada yang mengajukan, loh PKI kan sekarang sudah dilarang, tidak ada.
harus ada yang bisa mewakili Organ PKI untuk minta maaf kepada korban-korbannya. Selanjutnya adalah, walaupun demikian, kita juga tidak bisa mengatakan zero sum game, hitam putih, kita bisa lepas lengah terhadap komunisme. Tetap kita harus waspada, walaupun satu hal adalah bahwa kalau kita lihat bahwa komunisme internasional itu sudah begitu lembek, tetapi masih ada konferensi-konferensi internasional untuk partai komunis dan pekerja yang dilaksanakan pada tahun 2017 kalau tidak salah di Athena. Itu perlu kita waspadai. Mungkin juga kalau melihat dari pendukung yang tidak seperti dulu, menampilkan atribut-atribut formal komunisme itu tidak akan mempunyai arti banyak. Tapi juga kita jangan mengabaikan kemungkinan itu masih hadir di dalam tingkat individu-individu yang melakukan penyusupan-penyusupan. Mungkin tujuannya tidak langsung pada bentuk ideologis. Mungkin tujuannya adalah untuk survival individu ataupun kelompok untuk memperebutkan sumber daya. Mungkin tujuannya adalah untuk melampiaskan dendam. Tetapi hal-hal semacam ini perlu untuk terus kita waspadai. Kemudian seperti saya katakan, rekonsiliasi mencari terutama tentang apa yang salah guna mencari penyalahgunaan wewenang serta memperbaiki kesalahan melalui reformasi kelembagaan. Reformasi bukan mencari semata-mata siapa yang salah, tetapi apa yang salah. Penyalahgunaan wewenang supaya jangan terulang lagi bagi generasi penerus di masa depan. Dan ini juga menjadi utang dari generasi yang mengalami, seperti generasi saya, hendaknya kita jangan mewariskan kepada generasi penerus sebuah pekerjaan yang tidak selesai. Tentang suatu kejadian yang sifatnya adalah monumental, yang tidak mampu diselesaikan oleh generasi ini, dan itu kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Alangkah berdosanya kita. Ini menjadi utang generasi ini untuk bisa diselesaikan, sehingga yang kita wariskan kepada generasi penerus adalah dalam keadaan kehidupan berbangsa bernegara yang bersih. Oleh karenanya mencari bukti dan penyelesaian isu kebangkitan PKI benar atau bohong tidak akan kunjung selesainya selama masyarakat kita tidak mempunyai tingkat keadaban yang cukup dan dipersyaratkan. Masyarakat dengan tingkat keadaban itu ditandai dengan kemampuan untuk melihat secara reflektif kepada konflik masa lalu, mampu melepaskan diri dari trauma masa lalu dan senantiasa melihat ke masa depan. Masyarakat yang memiliki ciri-ciri inilah yang kita bangun sebagai wujud dari masyarakat Pancasila. Wujud bukan dengan hafalan tentang Pancasila, tetapi dalam atribut yang melekat pada penampilan dan perilaku, untuk senantiasa memiliki kompetensi atas praktik-praktik dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, serta senantiasa berkomitmen untuk mengimplementasikannya. Saya yakin tragedi semacam 1965 tidak akan bisa terulang setelah Indonesia menjadi demokrasi, apabila kita menjalankan demokrasi secara benar, yaitu ada checks and balances. Pelajaran yang bisa kita ambil dari 65. Yang kedua, kepatuhan kepada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga adalah tidak berusaha untuk menarik militer masuk ke dalam politik dan mendukung sebuah kekuatan politik tertentu. Oleh karena itu saya mengajak untuk tidak terpaku kita hanya untuk mencari jawaban benar atau bohong PKI, tetapi kita harus melangkah lebih maju. Bagaimana kita untuk mengakhiri suatu keadaan yang stagnan yang hanya diakibatkan oleh sikap kita yang tidak mampu untuk bisa berdamai dengan masa lalu kita. Itu mungkin sebagai pengantar yang dapat saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam hormat kepada Bapak Gubernur Lemhanas Republik Indonesia. Saya termasuk orang yang selalu memantau gerak Lemhanas karena
saya ini kebetulan alumni Pondok Pesantren Al-Mu'min Ngeruki, yang dimana Bapak Agus Wijoyo itu pernah hadir ke Pondok Pesantren Al-Mu'min Ngeruki, dimana untuk juga menghadirkan rekonsiliasi antara stigma masyarakat mengenai terorisme. Nah, ini menurut saya adalah langkah Lemhanas salah satu yang baik, termasuk juga dalam langkah penyelesaian terhadap masalah PKI yang juga Bapak berikan ini adalah suatu langkah negarawan, langkah Pancasilais yang semoga gerak Lemhanas ini bisa memacu kita generasi muda dan santri juga untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini, saling berjibaku untuk menuju Indonesia yang maju, terbebas dari dosa-dosa masa lalu. Terima kasih Bapak atas pengantar yang sangat luar biasa. Yang menjadi titik tekan adalah bagaimana kita menciptakan masyarakat yang Pancasila, bukan pada hafalannya, tapi adalah masyarakat yang Pancasilais dalam setiap gerak, langkah, semua penuh dengan nilai-nilai Pancasila sebagai anugerah terbesar bangsa Indonesia. Selanjutnya, Bapak, saya ke Bapak. Yang selanjutnya adalah pembicara Bapak RM Wibawanto Nugroho Widodo, MA, MPP PhD, yang dimana beliau adalah Direktur Eksekutif Demokrasi Integrity Peace DIP Institute, serta dosen Universitas Pelita Harapan dan Universitas Pertahanan. Sekaligus beliau juga sebagai staf ahli bidang ideologi dari KABSSN. Mungkin nanti bisa dijelaskan bagaimana mengenai ini, apalagi Bapak adalah dari segi pertahanan yang tentunya juga sebagai direktur dari Institut Demokrasi Integrity Peace DIP Institute. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak RM Wibawanto. Dan sebelum ke sana juga ini hadir seorang aktivis yang menjadi panutan kita, sering juga berkomunikasi meskipun ini kita lintas agama tapi sering berkomunikasi nih dengan Mas Sahat Martin Philip Sinurat. Saya dari Ketua Voksi, Mas Sahat ini Sekjen GAMKI, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, tapi karena kita memiliki semangat yang sama, maka kita bersama-sama. Nah, juga telah hadir Mas Usman Hamid, Direktur Eksekutif juga pembicara dari Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Selamat sore Mas Usman Hamid. Mas Usman. Baik, mungkin nanti. Selamat sore. Sore, siap. Selamat sore Mas Usman. Assalamualaikum. Semoga sehat selalu. Selamat sore Jenderal Pak Gus, Pak Gubernur. Baik, silakan kepada Pak RM Wibawanto. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, selamat sore, yang terhormat Gubernur Lemhanas, senior saya Pak Agus Wijoyo. Sehat selalu Pak. Dan juga untuk moderator yang sama dengan Pak Agus, saya juga dikejutkan malam-malam Pak Agus. Tiba-tiba ditodong minta jadi pembicara. Karena ada Bapak, ya udah nggak apa-apa lah. Jadi, saya berterima kasih untuk penjelasan dari Pak Agus yang sudah sistematis, berbicara dari perspektif global, ideologi komunisme dengan global energy yang signifikan dari tahun ke tahun, dan sampai pembahasan di strata individual. Bagaimana kita harus waspada dan berpikir secara konstruktif untuk melihat ke depan. Nah, saya mencoba mengembangkan apa yang tadi Gubernur Lemhanas sudah sampaikan dengan tesis saya bahwa kita sebenarnya tidak perlu takut akan apapun jika kita bisa berpikir konstruktivis, artinya kita bisa mengenal siapa dan apa jati diri kita. Nah, di sini Pancasila sebenarnya tidak hanya digunakan sebagai jargon, sebagai ideologi yang didoktrinkan, tetapi bagaimana Pancasila
bisa menjadi working ideologi, yaitu ideologi yang bisa terus beradaptasi dan applicable di dalam kehidupan berbangsa. Dan itu sudah dibuktikan dalam suatu tesis yang dikembangkan oleh Profesor Lodge dan Hagel di Harvard Business School, Competitiveness of the Nations di 9 negara yang ditentukan oleh bagaimana ideologi tersebut bisa koheren, konsisten, jelas, dan artikulatif untuk beradaptasi dengan perkembangan global. Asumsi yang pertama adalah ideologi itu merupakan roh, falsafah hidup, center of gravity, dan juga collective identity kita, atau roh, atau strategi, atau peta jalan, atau tujuan hidup. Bagaimana seorang individu mempunyai tujuan hidup masing-masing dari Tuhan Yang Maha Esa, begitu juga lah bangsa Indonesia mempunyai tujuan hidup yang berbeda dengan bangsa lain. Oleh karena itu, strategi Indonesia ini adalah Pancasila, dan strategi itu berupa titik awal dan tidak pernah titik akhir. Artinya strategi itu masih berkelanjutan terus. Tadi yang Pak Agus sampaikan bahwa kita menatap masa depan. Yang kedua, kita melihat bahwa ideologi di sini kita harus artikan sebagai bahan bakar. Artinya memang bahan bakarnya sama, minyak tanah gitu ya, tanpa merubah esensi dan eksistensialisme. Tapi yang penting kita bisa merubah oktan dari bahan bakar tersebut. Bagaimana supaya Pancasila sebagai ideologi bangsa itu tetap up to date. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak ada satu ideologi bangsa manapun yang tidak ada pengaruh dari ideologi bangsa lain. Dari sejarah Assyria kuno, Mesir kuno, Babilonia, sampai dengan Persian dan juga Yunani dan Roman Empire, sampai bahkan Abbasid Caliphate, dan sampai ke Ottoman Empire, British Empire, dan Americanism. Contohnya pada saat Alexander Agung, dia menggunakan atribut-atribut Persian pada saat Persian sudah jatuh dan Greek mulai naik. Jadi artinya pengaruh dari luar itu sudah terfasilitasi di dalam ideologi Pancasila yang terasimilasi dengan kearifan lokal yang tadi seperti Gubernur Lemana sampaikan. Jadi tidak ada keraguan terhadap Pancasila. Yang keempat, kita harus bedakan ideologi sebagai mitos atau propaganda yang digunakan oleh pemerintah sebagai framing paradigm discourse atau naratif. Misalnya kita fight perang untuk Pancasila, we fight for demokrasi. Atau ideologi sebagai public policy yang bisa dikritik, yang tidak tabu untuk dikritik supaya menjadi lebih baik. Nah, yang kelima, bagaimana ideologi ini bisa menjadi aplikasi dalam political economy dan manajemen keseharian, seperti misalnya manajemen Kaizen di Jepang, ya, menggambarkan kerja keras, inovasi, kejujuran dari bangsa Jepang untuk berkarya, akhirnya bisa kompetitif di tingkat global. Atau manajemen Taylorism atau Fordism di Amerika yang senternya adalah kapitalisme. Bagaimana menggunakan resource secara efisien. Itu pun juga tidak bisa menyelesaikan masalah, sehingga dalam urusan labor harus melakukan pendekatan sosiologis. Nah, karena pada prinsipnya ideologi itu merupakan cara pandang dan asumsi dari manusia yang terbatas, bukan sumber segala kebenaran. Untuk melihat fenomena di dalam dunia ini, dan mencoba mencari cara untuk menyelesaikan permasalahan di dunia. Makanya muncul sekarang ini mungkin ada ideologi berbasis spektrum ideologi, berbasis penafsiran seseorang terhadap keyakinan imannya, atau Kristianisme. Ada yang konstruktif, ada yang rusuh, gitu. Misalnya seperti di New Zealand, penembakan terjadi, atau Islamisme, spektrum yang progresif, peaceful, gradual, ada juga yang destruktif. Yang tadi yang Pak Agus sudah sampaikan, yang tidak mau mengikuti aturan-aturan main demokrasi yang disepakati. Nah, kembali sedikit ke titik lain, saya mau bicara mengenai posisi Indonesia. Nah, kita bisa melihat dunia ini dari banyak perspektif, dari perspektif structure atau perspektif agency, tetapi saya mau lihat dari satu yang simple, bisa dilihat dari Global North dan Global South. Global North itu terdiri dari hanya 66 negara, tetapi menguasai 80% GDP dunia. Walaupun penduduknya hanya 20% penduduk dunia. Sedangkan Global South, 144 negara, kekuatan potensialnya lebih besar, sumber dayanya lebih kaya, populasi lebih banyak, teritorinya lebih besar, negaranya 144, tetapi hanya menguasai 20% GDP dunia.
Nah, jadi sekarang posisi Indonesia ada di Global South. Singapura dan Israel ada di Global North. Nah, tantangan kita ke depan itu, tadi Pak Agus sudah sampaikan, bagaimana kita membangun bangsa kita ke depan. Karena strategis itu tidak berbicara mengenai hal-hal yang dramatis. Kita boleh melihat ke belakang sebagai lesson learned, sebagai referensi kita untuk mencari strategic framework untuk membangun kerangka langkah ke depan. Bukan untuk mendramatisir sesuatu yang sebenarnya sudah tidak bisa dirubah. Nah, dalam kaitan dengan ini, saya mau merefer kepada pertarungan ideologis yang terjadi dalam Perang Dingin antara Marxisme dengan kapitalisme dan demokrasi. Yang pertama mengatakan bahwa untuk menciptakan equability atau kesejahteraan atau suatu kondisi yang lebih equal, ya, itu dibutuhkan yang namanya pertentangan kelas, Marxisme. Sementara dari demokrasi menekankan kepada individual actions dari pemimpin yang terpilih dengan teori tindakan. Nah, singkat cerita akhirnya hal itu dimenangkan oleh Blok Barat, begitu, ya. Sehingga Marxisme di dalam konteks global tidak lagi laku, tidak bisa menciptakan kesetaraan dan kesejahteraan. Bahkan negara-negara di Skandinavia lebih sejahtera daripada negara-negara komunis. Nah, ideologi komunis sekarang memang, tadi Pak Agus sudah sampaikan, memang hanya hidup sebagai suatu negara, ya, sebagai satu partai, itu di Cina, North Korea, Vietnam, Laos, dan Kuba. Sedangkan dalam hal partai politik, yang akhirnya menjadi controlling party di parlemen, itu ada di Guyana, Tanzania, dan Nepal. Ada beberapa partai politik yang eksis, partai politik komunis yang eksis, tetapi tidak dominan. Seperti di Brazil, termasuk di Ukraina, dan Cyprus. Nah, dia tadi yang paling rendah lagi, yang tadi Pak Agus sudah sampaikan, Gubernur Petramana sampaikan, adalah di tingkat individual. Nah, saya mau menyenter apa yang terjadi di China. Nah, China itu kalau menurut saya, secara ideologi ekonomi, jelas sudah tidak menggunakan Marxis. Dan ternyata terbukti di Global South itu, semua komunis yang masih eksis tadi, ada di Global South, yang tertinggal dari Global North, yang menghargai investasi akan manusia, kualitas manusia. Manusia yang dinomorsatukan sebagai aset bangsa. Nah, ideologi itu yang harus kita kembangkan. Nah, sekarang bicara mengenai China. Menurut saya, Partai Komunis China itu hanya untuk controlling, bukan ideologinya dipakai. Katakanlah itu bukan Partai Komunis China, tapi Partai A gitu, atau apa namanya, itu untuk mengcontrolling semua pengambilan keputusan dari pusat sampai ke bawah. Nah, jadi macam-macam penggunaan isu komunisme ini gitu. Nah, kalau di Indonesia sekarang ini, tadi Pak Agus sudah terangkan, memang selain kita perlu waspada, karena kita kalau ignorant juga salah, paranoid juga salah, begitu. Ini ada kecenderungan menggunakan isu komunisme itu untuk mempolitisir suatu keadaan sebagai simbol perlawanan. Simbol perlawanan dari government yang tidak ada yang sempurna government itu. Gitu. Memang disagreement politik itu idealnya bisa diselesaikan secara persuasif. Nah, kalau tidak bisa, ya biasanya government tergoda untuk melakukan tekanan politik. Nah, kalau sudah melakukan tekanan politik, biasanya akan ada political violence dan bisa chaos. Nah, jadi hal-hal seperti ini, saya melihat kalau di Indonesia memang ada kecenderungan itu. Kalau dibilang komunis itu bahaya laten, apa bedanya dengan narkoba? Dengan corruption? Karena saya juga sebagai pol orang masih ada pada saat ini yang harus kita kenali. Dan ke depan ini jika kita melihat fenomena dari perspektif geopolitik, ya kita melihat ada realisme, pertarungan materi dengan materi, siapa yang kuat yang menang, atau liberalisme dengan universal values, bahwa setiap orang itu bisa bekerja sama karena perlu bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Tadi Pak Agus enter apa yang disebut dengan membentuk persepsi baru gitu. Jadi
ada persepsi baru dibentuk. Ya, jika orang tua saya melihat PKI itu adalah musuh, bisa saja saya melihat PKI itu atau anak dari mantan anggota PKI bukan musuh, tetapi sebagai saudara sebangsa dengan value yang sama untuk shaping kondisi strategis ke depan. Ada satu interest yang sama, yaitu bagaimana membuat Indonesia itu menjadi negara yang winning. Karena Indonesia ini masih ada di Global South. Gitu. Bagaimana kita bisa membangun kekuatan-kekuatan yang real, karena kekuatan real yang harus kita bangun. Baik itu kekuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan sekarang era cyber. Jadi memang berat kalau kita tidak mengenal ideologi kita, jati diri kita, yang tadi Gubernur Lemhanas sampaikan, dan berat juga kalau kita tidak bisa bersaing sebagai bangsa yang kompetitif, bekerja keras, inovasi, rajin menabung, dan juga mempunyai mental sebagai victor, bukan sebagai victim. Begitu. Kita jangan habis energi kita untuk melihat isu-isu yang sebenarnya dipolitisir, walaupun kita tetap harus hati-hati. Ya serahkan saja kepada aparat national security, aparat keamanan atau aparat intelijen untuk menyelesaikan, sama dengan kita mempercayakan aparat keamanan untuk menyelesaikan masalah korupsi, narkoba, crime, dan lain sebagainya. Nah, jadi menurut saya, apakah PKI itu adalah ancaman yang ada atau tidak ada, itu tergantung persepsi kita. Kalau kita percaya bahwa Pak Usman Hamid adalah baik, beliau akan baik. Tapi Pak Usman Hamid yang misalnya baik dibilang tidak baik, beliau bisa jadi tidak baik, kan gitu Pak Usman. Jadi tergantung persepsi kita juga gitu loh. Gitu. Jadi itu self-fulfilling prophecy gitu, yang tadi Pak Agus sudah bilang gitu. Jadi kita membentuk persepsi baru. Orang yang tidak baik kita perlakukan baik, dia jadi baik. Orang yang tidak baik kita perlakukan orang baik kita perlakukan tidak baik, jadi tidak baik. Nah, anak-anak mantan anggota PKI yang sebenarnya sudah baik membangun bangsa ke depan, kita pojokkan terus, ya sementara ya akhirnya dia menjadi tidak baik bisa menjadi musuh. Nah, ini yang saya tadi dapat bagus itu mengenai berjiwa besar. Kita jangan habis energi kita untuk termakan oleh hal-hal yang sebenarnya ya penting untuk diperhatikan, tetapi jangan eksesif begitu. Sama seperti kita melihat misal di dunia ada konspirasi teori apa segala macam, itu hanya salah satu cara pandang. Ada strukturalis. Dunia ini dibentuk oleh segelintir elit. Tapi kan itu hanya salah satu cara pandang. Banyak cara pandang lain. Marilah kita melihat dengan cara pandang lain. Kita mempunyai kekuatan dari Tuhan, karena Tuhan itu menjadi pijakan utama bangsa Indonesia berdasarkan sila ke-1. Ya, Tuhan pribadi yang tidak terbatas, omniscient, omnipresent, omnipotent, itu memberikan kepada kita kemampuan untuk melakukan apa saja untuk mengubah nasib bangsa ini ke depan. Nah, itu berada di dalam pilihan kita. Dan kita tidak bisa mengharapkan 200 juta orang berpikir strategis, berpikir benar. Tadi Pak Agus sudah sampaikan, jika generasi beliau ini nanti sudah lewat, ya generasi yang lebih muda yang harus meneruskan dan tidak perlu semuanya berpikir benar. Cukup segelintir saja pemimpin yang berada di posisi strategis bisa berpikir bertindak benar, yang lainnya akan terbawa untuk berpikir dan bertindak benar, sehingga bangsa Indonesia akhirnya bisa self-fulfilling prophecy, jadi bangsa yang integrated, yang memang kita menghadapi ancaman yang semua bangsa menghadapi ancaman, nggak ada yang tidak menghadapi ancaman. Kita belajar di Amerika bagaimana Truman juga mengeluarkan kebijakan yang memotong aktivitas monopoli Rockefeller misalnya. Nah, itu kan kualitas pilihan dari seorang pemimpin tanpa harus menimbulkan clash dalam kelas. Nah, saya rasa dari itu saja masukan saat ini. Saya kembalikan kepada moderator dan terima kasih untuk kesempatannya. Salam hormat. Terima kasih kepada Bapak Wibawanto Nugroho atas ilmu yang telah diberikan. Mungkin ini akan sangat complicated karena ini kita mengundang dari berbagai bidang yang berbeda-beda ya, kalau kita bisa katakan. Pak Gubernur Lemhanas ini mewakili TNI dan negara, ada Pak Wibawanto ini mewakili politik dan keamanan, sedangkan Bang Usman Hamid ini mewakili HAM-nya. Nah, kita memiliki juga pakar hukum dari Universitas Al-Azhar yang juga sebagai majelis
nasional Kahmi Bapak Suparji Ahmad. Nah, kalau kita dulu punya sejarah sedikit, HMI kan juga terlibat bentrok dengan PKI, dan Bang Usman Hamid ini juga keturunan atau anak dari tokoh Masumi, sama seperti saya juga, yang juga waktu itu tergabung di KAPI, PII, yang juga melawan PKI. Tapi kita ingin menghadirkan negara yang bebas dari beban masa lalu. Nah, sebelum ke Bang Usman Hamid nanti, kita juga masih menunggu ini Bang Ahmad Yani semoga hadir mewakili LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Kita ke Pak Suparji Ahmad dulu. Selamat siang Bapak Profesor kalau kita sebut sekarang. Walaupun akan segera menjadi profesor, tapi setiap ucapan adalah doa. Baik. Selamat siang Pak Prof. Suparji Ahmad. Siang, Mas Nasir. Sore, Siap. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, mungkin ini Pak Suparji bisa sedikit menyampaikan pandangannya mengenai bagaimana PKI saat ini hadir dan dari segi hukum yang ada, dan bagaimana menciptakan sebuah payung, atau apakah payung yang menurutnya TAP MPRS itu hadir, apalagi kemarin kita sempat termakan oleh isu yang sangat banyak dan besar mengenai BPIP dan mengenai undang-undang yang kemarin akan disahkan. Namun bagaimana menurut pandangan dan mengenai PKI ini, bagaimana langkah hukumnya? Silahkan pada Kakanda Profesor Suparji Ahmad. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Gubernur, Pak Jenderal Agus, Pak Wibawanto dan Mas Usman Hamid, dan Saudara Moderator Muhammad Natsir, dan para peserta webinar yang lain. Jadi, Saudara Moderator, saya sedikit saja menyampaikan, karena memang sudah cukup banyak disampaikan oleh Pak Gubernur tadi dan Mas Wibawanto. Yang pertama adalah bahwa saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, secara regulasi sudah sangat kuat ya, tentang bagaimana pengaturan larangan PKI, sebagaimana yang ada di dalam TAP MPRS 25 maupun KUHP. Saya kira itu adalah sesuatu hukum positif yang sampai sekarang masih berlaku, yang berarti mengikat pada semua pihak. Kemudian yang kedua adalah bahwa tadi Pak Gubernur menyampaikan ini seperti isu tahunan, ya. Betul bahwa ini adalah isu tahunan. Yang perlu dijawab terhadap masalahnya adalah mengapa ini menjadi isu tahunan. Dan kemudian yang kedua adalah bagaimana mengatasi ini agar tidak menjadi isu tahunan. Karena tentunya ini kurang produktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seandainya ini menjadi isu tahunan. Saya mencoba memulai dari yang pertama, permasalahan yang saya kemukakan tadi. Yang pertama adalah ini menjadi isu tahunan karena memang ada momentum, yaitu 30 September dan kemudian Hari Kesaktian Pancasila. Sehingga adalah hal yang wajar, ya. Kemudian itu menguat kembali, ya, artinya nampak kembali. Meskipun tidak semua momentum itu kemudian juga menjadi isu tahunan gitu loh. Tetapi yang kedua, ini yang menyebabkan ini menjadi isu tahunan. Karena ada distrust terhadap historia, ketidakpercayaan terhadap sejarah yang mengemuka, misalnya pada masa pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Artinya apa? Masih ada orang yang mempertanyakan sebetulnya sejarah otentik terhadap gerakan ini seperti apa. Buku putihnya yang mana? Itu yang kemudian menyebabkan ini menjadi sesuatu yang akhirnya masih menimbulkan polemik dan diangkat hampir tiap tahun. Kemudian yang ketiga, menurut saya, mengapa ini menjadi isu tahunan? Karena memang ya ini menjadi sesuatu yang masih pro dan kontra, masih menjadi sesuatu yang berpolemik tentang sebetulnya siapa aktornya, siapa dalangnya, dan lain sebagainya. Disinilah yang kemudian perlu ditelusuri sebetulnya siapa yang memproduksi ini
menjadi sebuah isu tahunan. Itu antara lain beberapa tesis atau beberapa statement saya mengapa ini menjadi isu tahunan. Poin ketiga yang saya sampaikan, kalau dalam pandangan saya bahwa PKI bangkit secara ideologis, saya kira tidak. Tetapi bahwa isu PKI bangkit tiap tahun itu adalah iya, karena faktanya seperti yang kita amati tiap tahun seperti sekarang ini. Sehingga kemudian pertanyaan berikutnya adalah yang keempat, bagaimana mengatasi agar ini tidak menjadi isu tahunan. Yang pertama, tadi Pak Agus menyampaikan, Pak Gubernur, adanya rekonsiliasi. Persoalannya adalah bagaimana formulasi rekonsiliasi. Pihak mana yang kemudian harus direkonsiliasi. Dan kemudian apakah generasi atau keturunannya, atau kemudian pelaku masa lalunya, atau apa. Jadi harus jelas tentang formulasi rekonsiliasi. Taruhlah memang kemudian pilihan rekonsiliasi, maka harus ada sebuah pedoman yang jelas, ya. Harus ada sebuah panduan yang jelas untuk kemudian rekonsiliasi. Yang pertama, bahwa tetap harus mengacu kepada TAP MPR tadi dan sekaligus KUHP. Artinya apa? Tidak ada tawar-menawar lagi agar kemudian itu misalnya ya memaafkan atau menganggap ini misalnya yang benar atau dulu menjadi korban dan lain sebagainya, tetapi adalah bahwa itu sudah menjadi keputusan MPR, sudah menjadi undang-undang dan sudah menjadi hukum positif, maka itu adalah sesuatu kebenaran. Atau istilahnya bahwa dalam konteks putusan pengadilan ada asas yang namanya res judicata, bahwa semua putusan pengadilan itu dianggap benar selagi belum ada koreksi dari putusan yang lain. Oleh karenanya bahwa sudah ada putusan-putusan yang menyatakan itu sebagai organisasi terlarang, maka tidak boleh tawar-menawar. Kalau persoalannya dalam konteks rekonsiliasi nanti masih menawar, ini adalah benar, ini adalah salah, dan lain sebagainya, ini menjadi ambyar rekonsiliasi nanti. Kemudian yang kedua adalah ketika akan mengantarkan pada rekonsiliasi, maka harus berpedoman bahwa ini tidak akan berujung pada pengadilan HAM. Karena apa? Karena akan susah tentang pembuktiannya. Akhirnya nanti akan muncul misalnya hal-hal yang misalnya rekayasa, manipulatif, dan lagi-lagi tidak otentik. Artinya harus ada sebuah kesadaran konteks rekonsiliasi itu bukan pada tawaran untuk kemudian menganulir apa yang telah diputuskan pada institusi sebelumnya. Kemudian rambu-rambu atau pagar yang ketiga, bagaimana kemudian melakukan rekonsiliasi adalah bahwa itu harus ada sebuah sikap, ada tindakan darurat terhadap keadaan darurat pada waktu lalu. Ya. Ada hukum ya yang berlaku secara universal bahwa ada keadaan darurat, maka kemudian ada tindakan darurat. Sehingga kemudian tidak lagi pada konteks misalnya dulu terjadi pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Tapi harus ada sebuah perspektif, itu adalah keadaan darurat, sehingga kemudian tindakan darurat. Misalnya dalam konteks hukum, ada apa yang disebut dengan alasan penghapus pidana, alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dalam inilah potret atau kemudian perspektif yang harus dikemukakan, supaya kemudian tidak menganulir lagi-lagi apa yang terjadi pada masa-masa sebelumnya. Jadi, rekonsiliasi harus jelas rambu-rambunya supaya kemudian itu tidak menyimpangi apa yang sebetulnya secara hakiki sudah terjadi pada masa lalu. Itulah antara lain tentang bagaimana sebetulnya yang perlu diformulasikan oleh para penyelenggara negara ini mengatasi agar ini tidak terjadi isu tahunan. Kemudian yang kedua adalah bahwa ketika gagasannya rekonsiliasi, maka formulasi dari rekonsiliasi tadi harus jelas, ya, panduan-panduannya harus jelas supaya kemudian tidak terjadi sebuah distorsi. Karena kalau kemudian terjadi distorsi, akan lagi-lagi juga menyakiti kelompok-kelompok yang lain. Maka poin kelima yang saya sampaikan sebagai bagian terakhir, maka kaitannya dengan bagaimana kita memperkuat Pancasila. Saya kira bahwa Pancasila sebagai sebuah ideologi adalah sudah final. Tidak ada tawar-menawar lagi. Cuman persoalannya adalah
mana nilai Pancasila yang kemudian itu hakiki atau kemudian sejati. Karena ternyata tadi disampaikan oleh moderator, ada gagasan mulai dari Trisila sampai Ekasila sebagaimana yang dicantumkan dalam rancangan Undang-Undang HIP, meskipun itu ya tidak jadi sebuah keputusan. Tapi ini setidak-tidaknya merepresentasi bahwa masih ada upaya, masih ada belum finalnya tentang nilai-nilai Pancasila itu. Ya, itu saya kira persoalan yang juga menjadi rumit. Kemudian persoalan yang kedua adalah setuju saya bahwa Pancasila bukan menjadi hafalan, tetapi menjadi hafalan, menjadi amalan ya. Pertanyaannya adalah best practice mana sebetulnya yang Pancasila sekarang itu? Tugas penyelenggara negara misalnya, aparat negara misalnya, memberikan best practice ini loh yang Pancasilais gitu. Sekarang misalnya kita mengatakan best practice Pancasila dalam konteks hukum. Yang terjadi bukan nilai keadilan, tetapi opini publik juga mendominasi. Yang terjadi dalam konteks demokrasi, bukan permusyawaratan, permuhakatan, tetapi yang terjadi adalah diktator mayoritas atau kemudian tirani minoritas. Pelajaran Omnibus Law kemarin, apakah kemudian ada best practice demokrasi Pancasila? Atau kemudian kita melihat best practice dalam konteks ekonomi. Kalau ada akhirnya liberalisasi ekonomi, ya marginalisasi kekuatan misalnya yang lemah dan lain sebagainya, maka ini lagi-lagi saya setuju bahwa Pancasila adalah ideologi final, tetapi yang menjadi masalah penting adalah best practice Pancasila itu yang mana gitu loh. Itu yang harus ditunjukkan sehingga kemudian semua anak bangsa mengikuti. Dan itu dilakukan secara otentik. Maka solusinya adalah bahwa berilah dicontoh, berilah sebuah nilai yang betul-betul genuine, dan kemudian yang terpenting adalah jangan memonopoli kebenaran dan mengklaim dirinya sebagai kebenaran dengan pembenaran-pembenaran. Inilah yang terjadi masalah. Kita mengajukan Pancasila sebagai nilainya, terus kemudian melakukan pembenaran kita seolah-olah paling Pancasilais. Padahal sesungguhnya tidak terjadi seperti itu. Jadi, saudara moderator, itulah sebagai pengantar dari saya bahwa setuju nilai Pancasila harus diinternalisasi, tetapi yang terpenting adalah bagaimana bisa merepresentasi sebagai sebuah sumber inspirasi, sumber motivasi bagi seluruh anak bangsa ini, sehingga kemudian bisa mengatasi berbagai hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan kehidupan bangsa, dan kalau pada akhirnya Pancasila sudah diamalkan dengan baik, maka tentunya isu-isu model-model tahunan tadi itu tidak akan muncul lagi. Mohon dimaafkan, kiranya ada yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.